pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel. Tahukah kalian bahwa penelitian tentang pewarisan sifat ini sudah terjadi sejak abad 19, yaitu pada tahun 1866 oleh seorang pastor sekaligus juga seorang ahli botani, yaitu Gregor Mendel. Mendel inilah yang pertama kali mengemukakan teori tentang penurunan sifat. Dan teorinya ini dikenal dengan hukum Mendel. Bagaimana sifat itu diturunkan? Mari kita pelajari sama-sama. Kenapa disebut hukum Mendel? Hal ini adalah bentuk penghargaan dari seorang tokoh yang menemukan teori tentang penurunan sifat ini. Teorinya itu dikenal dengan hukum Mendel, mengambil dari nama tokoh tersebut. Mendel dijuluki sebagai bapak genetika. Mendel melakukan penelitiannya tentang pewarisan sifat ini yaitu dengan menghilangkan atau mengawinkan kacang kapri atau disebut juga kacang ercis. Dia menyerbuki putik dari satu bunga. Di sini dicontohkan bunga yang berwarna biru ini. Nah, putiknya ini diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang lainnya. Di sini yang berwarna putih. Seperti itu gambarannya. Nah, hukum Mendel itu sendiri ada dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Untuk hukum Mendel 1, mari kita lihat pemaparannya. Nah, di sini hukum Mendel 1 ini disebut juga hukum segregasi secara bebas. Arti dari segregasi itu sendiri adalah berpisah ya. Nah, jadi maksudnya di sini sesuai dengan bunyinya, yaitu dalam proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, misal pada proses spermatogenesis ataupun oogenesis, nah, gennya itu akan berpisah setengahnya dari pasangannya atau dari alelanya. Tentunya kalian masih ingat tentang alela kan? Alela itu adalah gen yang satu lokus, biasanya disimbolkan dengan jenis huruf yang sama. Nah, contohnya di sini misal gen A besar A kecil. Nah, ini terdiri atau jumlahnya ada 2 huruf. Nah, ketika dia melakukan atau mengalami proses gametogenesis, dia akan memisah setengahnya. Berarti dari 2 huruf menjadi 1 huruf. Jadi di sini gamet dari A besar A kecil akan memisah menjadi A besar dan A kecil. Jadi di sini gametnya itu adalah A besar dan A kecil. Contoh selanjutnya, misal di sini ada A besar A kecil, B besar B kecil. Ada 2 pasang ya, atau di sini terdiri dari jumlahnya itu ada 4 buah huruf. Kalau dia melakukan gametogenesis, maka gennya itu akan berpisah setengahnya. Setengah dari 4 adalah 2. Jadi nanti di sini gametnya itu ada 2 huruf. Nah, di sini jadi gen dari A besar A kecil, B besar B kecil. Di sini kan ada 2 pasang gen, berarti di sini ada 2 sifat. Jadi di sini kita pisahkan dulu. Jadi kita bagi dulu, ada A besar A kecil sebagai sifat yang pertama dan B besar B kecil. Nah, masing-masing ini juga akan memisah lagi. A besar A kecil akan memisah menjadi A besar dan A kecil. B besar B kecil akan memisah menjadi B besar dan B kecil. Kemudian gamet yang berbeda jenis akan menggabung. Di sini terdiri dari 4 kemungkinan, yaitu dengan cara A besar akan berpasangan dengan B besar, maka nanti gametnya menjadi A besar B besar. Sekarang kemungkinan yang kedua, A besar akan berbarengan dengan B kecil, maka gametnya menjadi A besar B kecil. Selanjutnya tinggal A kecil kan, A kecil dia kembali lagi akan berpasangan dengan B besar dahulu, maka gametnya akan menjadi A kecil dan A kecil B besar. Kemudian terakhir berarti tinggal A kecil dengan B kecil. Jadi gametnya akan menjadi A kecil dan B kecil. Nah, jadi di sini akhirnya dari jumlahnya betul kan setengahnya ya. Jadi terdiri dari 2 huruf, A besar B besar. Jadi di sini gametnya ada A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar dan A kecil B kecil. Hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi secara bebas. Bunyinya yaitu dalam proses fertilisasi gen dari induk jantan akan berpasangan dengan gen dari induk betina secara bebas.
Contohnya misalnya di sini gen jantan, ada gen betina, jadi lambang dari gen jantan seperti ini, dan lambang dari gen betina seperti ini. Nah, kita misalkan gen jantan dan gen betina masing-masing adalah A besar A kecil. Kemudian di sini gametnya berarti A besar A kecil, ini juga sama A besar A kecil. Nah, ketika terjadi proses fertilisasi, maka masing-masing gamet ini akan berpasangan secara bebas. Coba perhatikan, maksudnya seperti ini. Misal yang A di sini dia akan berpasangan dengan sebelah yang gen betina ya. Berarti di sini gen yang terbentuk adalah A besar A besar. Jadi di sini disatukan berdampingan tanpa ada koma. Berikutnya berarti A besar sama yang A besar sini sudah, berarti tinggal A besar dengan A kecil. Nah, seperti ini. Berarti nanti gen yang terbentuk adalah A besar A kecil. Perlu diperhatikan di sini dalam penulisan simbol gen, huruf kapital itu selalu berada di depan huruf yang kecil. Kemudian berikutnya ini yang A yang besar di sini kan sudah berpasangan semuanya kan dengan daerah sini, tinggal berarti A yang kecil sama seperti tadi. Jadi kita pasangkan A kecil ini dengan A besar dulu yang ada di sini. Jadi yang terbentuk adalah A besar A kecil. Walaupun di sini A kecilnya ini ada di depan, tapi ketika penulisannya jika dia sejenis hurufnya yaitu sama-sama huruf A, tetap huruf kapital A besar selalu di depan. Walaupun di sini tadi dia posisinya ada di belakang ya. Jadi prinsipnya kalau dia sejenis hurufnya, huruf kapital selalu berada di depan. Selanjutnya berarti tinggal A kecil ini dengan A kecil ini, maka nanti gen yang terbentuk adalah A kecil A kecil. Seperti itu yang dimaksud dengan si gen akan berpasangan dari gen jantan dengan gen betina akan berpasangan secara bebas. Kemudian sebelum masuk ke materi persilangan, di sini ada beberapa istilah atau ketentuan yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan supaya tidak sulit dengan membaca soal persilangan. Nah, di sini istilah-istilahnya yang pertama ada yang disebut parental. Parental itu induk atau orang tua, dia disimbolkan dengan huruf P. Kemudian ada juga yang disebut filial atau anak atau keturunan disimbolkan dengan F. Kemudian gamet atau sel kelamin disimbolkan dengan G kecil biasanya. Nah, di sini juga Ibu ingatkan kembali walaupun ini sudah sering sekali akan muncul istilah genotip, yaitu susunan yang ada dalam tubuh yang tidak terlihat dari luar tubuh. Ini disimbolkan dengan huruf. Kemudian fenotip adalah sifat yang nampak yang bisa dideteksi oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa dikecap, bisa dibaui dan sebagainya. Kemudian istilah homozigot, ingat lagi, yaitu individu yang gennya sama persis, dominan semua atau resesif semuanya. Kemudian heterozigot yaitu individu yang memiliki gen yang berbeda, satu dominan, satu resesif. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham ya bagaimana sifat diwariskan? Ternyata untuk memahami bagaimana pewarisan sifat ini terjadi, ada dua teori dasar yang dikemukakan oleh Mendel. Yang pertama adalah hukum segregasi atau dikenal dengan hukum Mendel 1, di mana pada hukum ini dinyatakan bahwa pada tahap gametogenesis gen akan berpisah setengahnya dari pasangannya. Dan yang kedua adalah hukum asortasi secara bebas atau berpasangan secara bebas, di mana isinya yaitu bahwa pada proses fertilisasi gen dari induk jantan akan berpasangan secara bebas dengan gen dari induk betina. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.